Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A1 Farmasi 2020 akan memaparkan mengenai hasil review dari jurnal optimasi formula tablet Effervescent ekstrak rimpang jahe merah atau Singiber Original. Di dalam jurnal ini, jenis tablet yang akan dibuat adalah tablet Effervescent. Tablet Effervescent adalah tablet yang mengeluarkan buih ketika dimasukkan ke dalam air. Buih yang keluar tersebut adalah gas karbon dioksida yang dihasilkan dari reaksi antara asam organik dengan garam turunan karbonat. Untuk metode yang digunakan adalah granulasi basah. Granulasi basah adalah proses pencampuran partikel bahan aktif dan eksipia atau bahan tambahan menjadi partikel yang lebih besar dengan menambahkan cairan pengikat dengan jumlah yang tepat sehingga terjadi massa lembab. Untuk alat yang digunakan ada oven, chamber KLT, perkolator, penangas air, timbangan, plat KLT, inframerah, moisture balance, lampu UV 254 nanometer dan 336 nanometer, krus porselin, mikroskop, jangka sorong, mesin pencetak tablet single punch, hand seatan, timbangan analitik, mesin cetak tablet single punch, alat uji kekerasan tablet dan alat uji kerapuan tablet. Untuk bahannya ada rimpang jahe merah, natrium sitrat, natrium bikarbonat, asam fumarat, laktosa monohidrat, PVP K30, natrium benzoat, natrium lauryl sulfat, aspartam, dan aquades. Dalam penelitian ini, zat aktif jahe merah yang akan digunakan adalah gingerol sebagai anti radang dan pelega tenggorokan. Akan tetapi banyak khasiat lainnya dari jahe merah itu sendiri, diantaranya sebagai pencahar, anti rematik, peluruh keringat, peluruh masuk angin, meningkatkan gairah seks, menurunkan tekanan darah, membantu pencernaan, mengatasi radang tenggorokan, meredakan asma, ejakulasi dini, amandel, untuk menghangatkan badan, penambah nafsu makan, serta meningkatkan stamina. Berikut formula yang digunakan dalam pembuatan tablet Effervescent. Di dalam keempat formula ini terdapat perbedaan jumlah natrium sitrat dan asam fumarat yang digunakan pada proses pembuatan. Untuk fungsi dan rentang pada masing-masing komponen sebagai berikut. Yang pertama ada ekstrak jahe merah sebagai zat aktif, kemudian natrium bikarbonat sebagai sumber basa dengan rentang 25-50%, kemudian natrium sitrat sebagai sumber asam dengan rentang 0,3-2%. Kemudian ada asam fumarat sebagai sumber asam dengan rentang 25-40%. Selanjutnya ada laktosa monohidrat sebagai bahan pengisi dengan rentang 4-5,5%. Kemudian PVP K30 sebagai bahan pengikat dengan rentang 0,5-5%. Kemudian ada aspartam sebagai bahan pemanis dengan rentang 50 mg per kilogram berat badan per hari. Natrium benzoat sebagai bahan pengawet dengan rentang 2-5%. Dan yang terakhir ada natrium lauryl sulfat yang berfungsi untuk meningkatkan kelarutan tablet dengan rentang 1-2%. Sebelum tablet Effervescent dicetak, granul harus diuji mutu fisik terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada uji kelembapan. Caranya dengan timbang 5 gram granul, panaskan dalam lemari pengaring sampai didapatkan bobot konstan. Suhu yang digunakan adalah 105 derajat Celcius selama 2 jam. Untuk perhitungannya, yaitu bobot awal granul dikurangi bobot akhir
granul dibagi bobot awal granul dikali 100%. Untuk syarat uji yaitu 3-5%. Untuk pengujian yang kedua adalah uji waktu alir. Dengan cara 100 gram serbuk dituang secara perlahan ke dalam corong alir yang tertutup. Kemudian buka tutup corong secara perlahan dan granul akan mengalir keluar. Kemudian hitung waktu yang diperlukan granul untuk melewati corong menggunakan stoppage. Untuk perhitungannya adalah berat granul dibagi dengan waktu alir. Untuk syarat uji, tidak lebih dari 10 detik. Untuk uji yang ketiga adalah uji sudut diam. Dengan cara, lakukan dengan metode corong yang berdiri bebas pada ketinggian di atas kertas pada bidang horizontal. Kemudian granul dituang perlahan sampai ke ujung corong. Kemudian catat diameter dan tinggi yang terbentuk. Untuk perhitungannya adalah alfa sama dengan tan tinggi kerucut dibagi dengan jari-jari. Syarat uji yang baik adalah 25-30 derajat. Untuk pengujian selanjutnya adalah uji kompresibilitas. Dengan cara 100 ml serbuk dimasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian gelas ukur dipasang pada alat uji penetapan dan dihentakkan sebanyak 100 kali. Untuk perhitungannya adalah volume awal dikurangi volume akhir atau setelah ketukan dibagi dengan volume awal dikali 100%. Untuk syarat uji yang baik atau baik sekali adalah 5-15%. Setelah tablet effervescent dicetak, selanjutnya harus dilakukan uji mutu fisik tablet sebelum tablet tersebut dipasarkan. Tujuan dari uji mutu fisik tablet adalah untuk mengetahui sifat fisika, kimia, dan biologi dari sediaan tablet. Sifat-sifat ini dapat menggambarkan kualitas total dari tablet atau formulasi tablet, serta kondisi penyimpangan kemungkinan tekanan atau keadaan lingkungan luar. Uji mutu fisik tablet yang dilakukan berdasarkan jurnal yang diacu ada 4. Yang pertama adalah uji keseragaman bobot, yang kedua adalah uji kekerasan tablet, yang ketiga adalah uji kerapuhan tablet, dan yang keempat adalah uji waktu larut. Pada slide berikutnya kita akan bahas satu persatu mengenai uji-uji tersebut. Uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot dilakukan apabila tablet yang diuji mengandung 50 mg atau lebih zat aktif tunggal yang merupakan 50% atau lebih dari bobot satuan sediaan. Alat yang digunakan untuk uji ini adalah neraca analitik. Kemudian untuk cara pengujiannya adalah yang pertama diambil 20 tablet, kemudian ditimbang satu persatu. Selanjutnya dihitung bobot rata-rata dan persen penyimpangan pada tiap tablet. Untuk syarat ujinya bisa dilihat di tabel. Saat tablet ditimbang tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari penyimpangan bobot rata-rata pada kolom A dan tidak boleh 1 tablet pun yang menyimpang dari bobot rata-rata kolom B. Tabel tersebut sesuai pada ketetapan Farmakope Indonesia. Selanjutnya adalah uji kekerasan tablet. Tujuan dari uji kekerasan tablet adalah untuk mengetahui ketahanan sediaan tablet dalam menghadapi tekanan yang didapatkan selama proses pengemasan, pendistribusian, ataupun penyimpanan. Alat yang digunakan untuk uji kekerasan tablet adalah hardness tester. Untuk cara pengujiannya, pertama-tama kita ambil dulu 1 tablet, kemudian diletakkan di antara pegan penekan. Selanjutnya, alat dihidupkan. Setelah alat hidup, jarum petunjuk tekanan akan bergerak sesuai tekanan yang diberikan pada tablet. Saat tablet retak atau pecah, jarum nanti akan berhenti pada angka sebagai petunjuk kekerasan tablet. Untuk syarat uji kekerasan tablet dari Kemenkes yakni pada rentang 4-10 kg force. Untuk uji yang selanjutnya adalah uji kerapuhan tablet. Tujuan dilakukan uji kerapuhan tablet adalah untuk menguji ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialami ketika tablet dalam proses pengemasan,
penyimpanan, ataupun pendistribusian. Alat yang digunakan untuk uji kerapuhan tablet adalah Friability Test Tool. Untuk cara pengujiannya adalah yang pertama, kita ambil 20 tablet, kemudian kita bebas debukan ke 20 tablet tersebut. Setelah tablet bersih, selanjutnya ditimbang 20 tablet secara bersamaan. Untuk langkah yang selanjutnya adalah tablet tersebut dimasukkan ke dalam alat, kemudian setting alat selama 4 menit dengan kecepatan 25 rpm atau 100 putaran. Kemudian setelah selesai, tablet dikeluarkan dari alat dan dibebas debukan kembali. Untuk yang langkah terakhir adalah ditimbang 20 tablet secara bersamaan dan dihitung persen kerapuhan tablet. Untuk rumus perhitungannya adalah bobot awal dikurangi bobot setelah putaran dibagi bobot setelah putaran dikali 100%. Untuk syarat uji yang baik adalah tablet yang baik memiliki kerapuhan kurang dari 0,8%. Selanjutnya ada uji waktu larut. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat berapa lama sih tablet bisa hancur di dalam saluran cerna. Uji waktu larut ditandai dengan sediaan menjadi larut atau terdispersi. Alat yang digunakan untuk pengujian ini adalah Disintegration Test Tool. Untuk cara pengujiannya, yang pertama diambil 3 buah tablet effervescent, kemudian dimasukkan ke dalam gelas yang sudah berisi Aquades. Kemudian dihitung waktu obat melarut di dalam air. Untuk syarat ujinya, semua tablet effervescent dapat larut baik dalam rentang waktu 5-6 menit. Pada umumnya, waktu larut tablet effervescent adalah 1-2 menit. Selanjutnya kita akan bahas hasil evaluasi granul dan tablet effervescent ekstrak rimpang jahe merah. Berikut merupakan hasil evaluasi dari uji mutu fisik granul ekstrak rimpang jahe merah. Dapat kita lihat pada tabel bagian uji kelembapan granul bahwa pada keempat formula tidak ada granul yang kelembapannya melebihi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa kelembapan granul terkategori baik dan memenuhi syarat. Selanjutnya pada uji waktu alir juga terkategori baik karena tidak ada yang lebih dari 10 detik. Untuk uji sudut diam juga terkategori baik karena tidak ada sudut yang membentuk lebih dari 30 derajat. Untuk coarse index terkategori baik karena tidak ada yang lebih dari 15%. Dan berikut merupakan hasil evaluasi dari uji mutu fisik tablet effervescent ekstrak jahe merah. Pada uji keseragaman bobot, tablet dengan formula 1 sampai formula 4 semuanya memenuhi syarat. Kemudian pada uji kekerasan tablet, pada formulasi 1 sampai 4 juga memenuhi syarat karena tidak lebih dari 10 kg force. Untuk uji kerapuhan juga memenuhi syarat karena kurang dari 0,8%. Kemudian untuk uji waktu hancur juga memenuhi syarat. Terdapat 3 kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan jurnal yang diacu. Kesimpulan pertama adalah semua uji fisik baik evaluasi granul dan evaluasi tablet memenuhi syarat. Untuk kesimpulan yang kedua adalah formula optimum tablet effervescent yang diperoleh yaitu natrium sitrat sebanyak 80 mg dan asam fumarat sebanyak 80 mg dengan respon kekerasan tablet 6,529 kg force. Kerapuhan tablet 0,1354% dan waktu hancur tablet 6,10 menit. Untuk kesimpulan ketiga adalah konsentrasi natrium sitrat dan asam fumarat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kekerasan tablet effervescent. Sedangkan konsentrasi natrium sitrat dan konsentrasi asam fumarat berpengaruh signifikan terhadap kerapuhan dan waktu larut tablet effervescent. Namun, interaksi antara natrium sitrat dan asam fumarat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kekerasan, kerapuhan, dan waktu larut tablet effervescent ekstrak jahe merah. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan apabila ada yang belum jelas atau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.